Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya? Oke, sudah siap belajar ya hari ini? Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pekan lalu kita sudah belajar ya tentang apa? Tentang unsur-unsur dalam dongeng. Meliputi apa saja, masih ingat? Ya, betul. Tokoh, watak, dan moral. Apa sih tokoh itu? Tokoh merupakan pelaku dalam satu dongeng. Misalkan ada tokoh utama atau tokoh pembantu. Kemudian ada watak. Watak itu apa? Kemarin kita sudah tahu ya, watak adalah sifat yang dimiliki oleh seorang tokoh. Kemudian ada moral. Moral adalah ajaran tentang baik atau buruknya, perilaku atau perbuatan, akhlak yang dimiliki semua orang. Jadi moral itu lebih ke pesannya yang disampaikan melalui dongeng. Tanpa berlama-lama, Ibu punya satu dongeng yang layak banget kalian simak. Yuk, kita baca dongengnya bersama-sama. Pada buku kalian, buku tematik 3B, subtema 2, halaman 55, ada cerita nih dari tanah Papua tentang seorang anak bernama Wija dan burung kasuari. Ngapain aja ya si Wija dan burung kasuari? Yuk kita baca ya. Di tanah Papua, hiduplah seorang anak bernama Wija. Wija adalah anak rajin yang selalu membantu orang tuanya. Sehari-hari ia pergi ke hutan untuk mencari apa? Mencari kayu bakar untuk dijual. Pada satu hari, saat sedang mencari kayu bakar, Wija mendengar suara pekikan burung kasuari. Ternyata burung itu terjerat perangkap pemburu. Wija memberanikan diri untuk menolong burung itu. Ia berharap burung kasuari tidak menyerangnya. Ternyata burung kasuari itu diam saja dan membiarkan Wija menolongnya. Karena kakinya terluka, burung kasuari tidak dapat berlari. Wija mengobati kaki kasuari dengan daun obat yang telah dihancurkan. Setelah mengobati kasuari, Wija melanjutkan pekerjaannya. Namun tanpa disadari, burung kasuari mengikutinya. Wija baru mengetahui jika burung kasuari mengikutinya setiba di rumah. Wija lalu memelihara burung itu. Sejak itu, Wija dan burung kasuari pun bersahabat. Saat pergi ke hutan, burung kasuari menemaninya. Seperti hendak membalas budi, burung kasuari membantu Wija mengangkut ranting-ranting kayu bakar. Wija membuatkan gerobak kecil agar dapat ditarik oleh burung kasuari. Dengan gerobak itu, sebagian kayu bakar dapat diangkut, sedangkan sebagian kayu bakar lainnya tetap dibawa oleh Wija. Wah, luar biasa sekali ya kisah tadi. Burung kasuari yang tadi telah ditolong oleh Wija membalas budi dengan cara membantu Wija mengangkut kayu bakar ya. Begitulah ganjaran yang kita dapat ketika kita melakukan kebaikan. Maka ganjarannya adalah kebaikan pula. Nah, pada dongeng kebaikan Wija dan burung kasuari tadi yang kita baca, ada yang memperhatikan gak? Terdapat kata ganti. Kata ganti itu apa sih? Kata ganti adalah satu jenis kata yang fungsinya untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Penggunaan kata ganti dimaksudkan supaya kalimat tidak bertele-tele dan lebih efektif. Kata ganti yang kita pelajari hari ini adalah kata ganti iya dan nya. Fungsinya apa sih kata ganti iya dan nya ini? Yang pertama, kata ganti iya dan nya merupakan kata ganti orang. Jumlah orangnya satu aja ya. Kata ganti iya dan nya menggantikan nama diri orang yang sudah dibicarakan atau yang sedang dibicarakan. Nih contohnya. Rani pandai bernyanyi, suaranya merdu sekali.
nya dalam kata suaranya menunjukkan kepada suaranya Rani. Contoh kedua, Banu murid baru di kelasku. Ia tinggal di Jalan Gandaria. Kata ia menggantikan si nama Banu. Selanjutnya, kata gantinya juga bisa digunakan untuk menggantikan sesuatu yang bukan orang, misalnya hewan. Perhatikan contoh berikut. Ayah memotong ayam jago. Dagingnya akan dibuat opor. Penggunaan kata dagingnya, nya pada dagingnya, itu menggantikan kata ayam jago. Jadi dagingnya itu bukan daging ayah ya yang dibuat opor, tetapi daging ayam jago. Berikutnya, kata ganti digunakan pula untuk mengganti kata Tuhan. Penulisan kata gantinya untuk nama Tuhan ditulis dengan huruf kapital ya, seperti contoh berikut ini. Tuhan penguasa seluruh alam, kuasanya tiada yang dapat menandingi. Kalian perhatikan deh, katanya dalam kuasanya itu hurufnya besar ya. Kata gantinya dalam kata kuasanya itu menggantikan kata Tuhan. Maksudnya adalah kuasa Tuhan tiada yang dapat menandingi. Sampai sini sudah paham belum tentang kata ganti ia dan nya? Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat kembali dongeng Wija dan burung kasuari. Di situ ada beberapa contoh kata ganti ia dan nya. Ibu pengen tahu nih, kalian bisa tidak ya menemukan kata ganti ia dan nya dalam dongeng Wija dan burung kasuari? Yuk segera baca kembali dan temukan kata gantinya. Oke, cukup sekian dulu dari Ibu Guru. Kita bertemu kembali di pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, dan taat pada kedua orang tua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Level 3, terdepan dalam bersikap dan berkata santun. Bye-bye.